Gak ada loh. Padahal kan aku taruh di sini. Aduh gimana nih? Kalau sampai flash disk itu ditemuin orang, terus orang tahu tentang data nasabah peminjaman fiktif, aduh, Pak Ferdi bisa ngamuk banget sama aku. Gak ada loh. Gimana sih? Nin, minum dulu, Vi. Makasih ya. Nin, tolong ambilin obat aku nih, Mikas. Oh. Oh, Nina. Nina orang yang terakhir buka tas aku. Aku yakin banget. Pasti Nina udah curi flash disk itu. Ya ampun, ini gawat nih. Kalau sampai Nina tahu, aku harus telepon Pak Ferdi. Apa? Vi, ngaco kamu. Kalau sampai data flash disk itu ketahuan sama orang gimana? Bisa ketahuan dong kalau semua itu manipulasi data pinjaman fiktif. Aku dari awal seharusnya nggak percayain ini semua sama kamu. Gak bisa diandelin kamu tuh. Sekarang saya tanya, di mana terakhir flash disk itu ada? Saya yakin banget Nina yang udah ngambil flash disk saya itu pas kejadian di villa, Pak. Vi, kamu jangan macem-macem sama saya. Pak, Bapak tolong percaya sama saya, Pak. Saya yakin banget 100% pasti Nina terlibat dalam kasus ini, Pak. Dan masalah kita. Tolong Bapak percaya sama saya, Pak. Karena saya itu udah bener-bener ngejaga flash disk itu dengan sangat baik. Kalau sampai ketahuan, kamu yang tanggung jawab. Dengar kamu. Mulai sekarang kamu stop campurin urusan saya. Saya nggak mau lagi kamu terlibat dalam masalah saya. Iya Pak, maafin saya banget, maafin banget Pak. Tapi nanti kalau misalnya flash disknya udah ketahuan, udah kita temuin. Tapi masalahnya ada satu lagi nih Pak. Kalau nanti Nina ternyata ngebongkar rahasia kita, rahasia perselingkuhan kita Pak, itu gimana Pak? Perselingkuhan? Jadi kamu bener ya selingkuh sama atasan kamu? Enggak Mas, enggak. Mas dengerin aku dulu ya Mas ya. Itu yang selingkuh itu temen aku sama atasannya. Mas tuh tadi salah denger. Kamu gak usah ngelak ya. Saya punya buktinya. Saya nggak sempat angkat telepon dari Nina waktu perjalanan ke villa mau ngasih surprise buat kamu. Dia kirim voice note sama aku. Voice note? Aku minta maaf sih Dan, tapi kamu harus tahu Vivi selingkuh sama Pak Ferdi. Aku nyesel udah pernah ngenalin kamu ke Vivi. Dia udah hianatin pernikahan kalian. Lebih baik kamu putar balik, gak usah ke villa. Aku akan kirim buktinya ke kamu. Aku takut, kayaknya aku ketahuan sama mereka. Aku harus pergi dari sini. Mas, kamu jangan percaya gitu aja ya sama Nina ya. Mentang-mentang dia sahabat kamu, kamu jangan telan mentah-mentah dong omongan dia. Itu fitnah Mas, dia cuma mau mengacaukan rumah tangga kita. Apa kamu yang dorong Nina sampai jatuh? Kamu takut perselingkuhan itu ketahuan sama aku dan semua orang. Hah? Jadi kamu niat ngedorong Nina sampai celaka? Enggak Mas, bukan aku pelakunya. Aku gak mungkin lakukan itu, lagian aku juga lagi hamil kan anak kita. Vi, jangan jadiin kehamilan kamu itu alasan. Aku akan bawa rekaman ini ke kantor polisi. Mas, kamu jangan lakuin itu Mas ya. Kamu jangan nekat Mas. Bener kata Nina ya. Kamu itu gak sebaik yang aku pikir, Pi. Aku kecewa sama kamu. Terus kenapa? Kamu nyesel nikah sama aku? Kenapa kamu gak nikahin aja Nina? Hah? Kenapa kamu nikahin aku Mas? Kamu gak usah ngalihin pembicaraan ya. Kamu itu salah. Aku akan lapor kamu ke polisi. Balikin gak? Balikin. Aku gak. Vi, Polisi ini gak boleh tahu rekaman ini Mas. balikin. Enggak. Enggak. Semakin kamu ngelawan, semakin aku tahu sifat kamu. Semua ini udah bisa jadi bukti kalau kamu terlibat dengan kejadian di villa. Aku akan lapor kamu ke polisi. Mas, kamu jangan nekat ya Mas ya. Kamu jangan nekat ya. Kalau kamu berani keluar rumah, aku akan nekat Mas. Kamu ingat, aku lagi ngandung anak kamu. Aku akan ngelakuin banyak hal. Selamat siang.
Aku nggak akan biarin kamu hidup. Aku nggak akan biarin kamu hancurin apa yang sudah kubangun selama ini. Kamu harus mati. Silakan duduk. Untuk penyidikan saudari Nina. Pak, saya nggak ada sangkut pautnya atas jatuhnya Nina, Pak. Saya juga sekarang lagi hamil, Pak. Badan saya lagi nggak fit. Saya mengerti kondisinya. Saya hanya ingin Anda menjelaskan yang satu ini. Jujur aja deh, lo sengaja playing victim biar semua orang ngebelain lo kan? Harusnya lo yang ngaku. Kenapa lo selalu ketemu sama suami gue? Lo emang sengaja kan pengen hancurin rumah tangga gue? Lo munafik ya, Nin? Siapa yang rekam, Pak? Pak Ferdi. Pak Ferdi memberikan rekaman ini kepada pihak kepolisian. Kapan Anda merekam kejadian ini? Jadi saya waktu itu ngerekam pas saya mau kembali ke kamarnya Vivi ngebawa minyak angin. Terus saya nggak sengaja dengar pertengkaran mereka. Oke. Satria, jadi udah jelas dong, aku nggak ada hubungannya dengan kejatuhannya Nina. Dan bukan saya pelakunya, Pak. Mending kamu ngaku aja deh. Kamu kan yang dorong Nina. Capek tau gak sih aku dituduh terus? Bukan saya pelakunya, Pak. Pada malam itu, memang saya bertengkar sama Nina. Tapi bukan berarti saya menyalakai Nina, Pak. Sekarang saya punya satu pertanyaan buat Anda. Mengapa Anda bisa bertengkar sama korban? Karena pada saat itu, Nina mengancam saya, Pak. Mengancam? Ya, dia mau membongkar perselingkuhan saya dengan Pak Ferdi. Jaga omongan kamu, Vivi. Saya nggak akan pernah mengkhianati pernikahan saya. Tarik kembali kata-kata kamu. Satria, udah deh, mending kamu jangan aku pulang dari sini. Kamu udah dengar sendiri kan? Ini udah masuk ranah pribadi tau gak? Bel, tolong tenang. Kooperatif. Oke, sekarang pertanyaan untuk Anda. Kenapa Anda tidak mencoba melerai saat mereka sedang bertengkar? Justru Anda merekam kejadian tersebut. Begini, Pak. Saya sebagai atasan, saya itu bertanggung jawab atas semua karyawan saya. Niatnya saya merekam itu, saya nggak mau mereka ribut lagi, Pak, ke depannya. Saya nggak mau karena permasalahan mereka berdua berimbas buruk terhadap kantor. Pak Ferdi benar-benar licik ya, Pak ya. Jangan-jangan benar, Pak Ferdi yang udah mendorong Nina dan mengkambing hitamkan saya ya, Pak. Baik, kami sudah mendapatkan fakta baru tentang kasus ini. Dan ini akan dijadikan bahan penyidikan lebih lanjut. Saya mohon kalian semua tetap kooperatif dan bantu mendoakan. Semoga saudari Nina bisa segera sadar. Karena saya percaya, keterangan dari saudari Nina akan menjadi kunci dari kasus ini. Terima kasih untuk waktunya. Kalian semua boleh meninggalkan kantor polisi. Terima kasih. Satria. Ya ampun, jadi aku gak bersalah kan? Aku boleh pulang kan sekarang? Bel, tolong jaga sikap kamu.
Ini kantor aku dan banyak anggota aku di sini. Aku nggak nyaman setiap kamu bersikap seperti ini. Iya, maaf aku Rafa. Kamu udah makan belum? Kita makan bareng yuk? Aku nggak bisa, Bel. Banyak kasus yang harus aku urus. Aku sibuk. Sekarang mungkin kamu masih nolak aku, Satria. Tapi semakin kamu nolak, semakin aku suka. Kamu tahu kan, aku paling suka tantangan. Permisi, Sus. Gimana keadaan Nina? Masih belum ada kemajuan, Pak. Semoga aja Nina segera sadar ya dari koma. Min, ini aku datang bawain bunga kesukaan kamu. Maaf ya, aku baru bisa datang hari ini. Saya seneng lihat ada yang jenguk Nina, Pak. Soalnya dari kemarin yang datang dan pergi cuma polisi aja. Emangnya keluarga Nina di mana ya, Pak? Nina itu sudah tidak punya keluarga, Sus. Kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Cuma saya dan Vivi yang jadi sahabat dekat dia. Saya harap Nina bisa cepat sadar, Sus. Amin, Pak. Aku harus periksa ulang setiap sudut dari balkon ini. Dan saya menemukan bukti CCTV yang berbeda. Cuman ada satu CCTV di lantai 2, Komandan. Dan itu pun nggak begitu jelas kelihatan semua sisi balkon. Tapi dari sini kita tahu bahwa cuman keterangan Bella yang sinkron, Komandan. Dia ngejar Nina, kemudian dia tidak menemukan keberadaan Nina, Komandan. Sekarang semuanya makin jelas. Cuma ada dua kemungkinan sekarang. Pelakunya di antara Ferdi ataupun Vivi. Atau mereka berdua adalah pelakunya. Bang, gimana ya cara bikin Nina balik lagi ke raganya? Gimana sih? Kalau bisa, ya gue dari dulu udah nyari-nyari badan gue. Ngarang aja lu. Kasihan Nina, Bang. Nggak tahu sampai kapan dia koma. Tapi gue yakin, Cinderella nih mau minta tolong kita untuk biar tahu apa masalahnya sama dia. Gue yakin kalau kita bisa bantu dia arwahnya pasti bakal masuk lagi ke badannya. Saya semakin ngerasa kalau tujuan dia bukan cuma itu, Bang. Tapi ada hal lain yang bikin dia jadi kayak gini. Bisa jadi.